Soal latihan bab 1 Hakikat Ilmu Sains dan Metode Ilmiah, pelajaran IPA kelas 7 Kurikulum Merdeka. Soal yang pertama, apa pengertian dari sains? A. Ilmu pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik. B. Ilmu pengetahuan tentang peristiwa di bumi. C. Ilmu yang mempelajari sosial. Atau D. Ilmu yang mempelajari hukum alam. Nah, yang paling tepat yaitu yang jawaban A, di mana sains itu adalah ilmu pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik. Lanjut ke nomor 2, berikut cabang-cabang ilmu sains kecuali. Nah, yang A biologi betul, kemudian B ini bukan, yang C ini betul, fisika, yang D juga betul, astronomi. Itu merupakan cabang ilmu sains. Tapi di sini ada kecuali, jadi jawaban yang paling tepat ini adalah sosiologi. Karena sosiologi itu bukan termasuk cabang dari ilmu sains. Yang ketiga, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup adalah A. biologi, B. ekologi, C. fisika, atau D. astronomi. Nah, jadi bio ini asal katanya dari biologi ini ya, asal kata dari bio atau hidup ya. Kemudian logi ini ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Jadi nomor 3 jawabannya adalah A. Nomor 4 ilmu fisika adalah ilmu tentang makhluk hidup, atau B ilmu tentang berbagai hal mengenai materi, yaitu terbuat dari apa, sifat dan perubahan dalam suatu reaksi kimia, atau C ilmu tentang gejala dan fenomena alam dan sifat benda-benda di sekitar kita termasuk tentang perpindahan dan energi, atau D ilmu tentang planet dan bintang dan alam semesta. Ini bukan. Yang A juga ini adalah biologi ya, bukan. Yang B bukan. Nah, ilmu fisika itu yang C jawabannya, tentang gejala dan fenomena alam dan sifat benda-benda di sekitar kita termasuk tentang perpindahan dan energi. Nomor 5, ilmu kimia adalah A ilmu tentang makhluk hidup, bukan. Yang B ilmu tentang berbagai hal mengenai materi, yaitu terbuat dari apa, sifat dan perubahan dalam suatu reaksi kimia. Nah, jawaban yang paling tepat ini nomor 5 ini adalah B. Lanjut ke nomor 6, ilmu yang mempelajari tentang planet, bintang, dan alam semesta disebut dengan biologi bukan, fisika bukan, geologi bukan. Nah, yang paling tepat ini adalah astronomi, di mana astronomi ini yang mempelajari planet, bintang, dan alam semesta. Nomor 7, nah siapakah ilmuwan sains di bawah ini? Nah, ini adalah merupakan ilmuwan sains ya, zaman dahulu. A. B.J. Habibie bukan, Isaac Newton bukan, yang C. Albert Einstein. Nah, ini betul. Jadi ini merupakan foto dari ilmuwan sains yang bernama Albert Einstein. Nomor 8, apa fungsi dari laboratorium IPA? A. Tempat melakukan percobaan dan eksperimen. B. Sebagai penyimpanan bahan-bahan kimia. C. Tempat penyimpanan buku-buku sains. Atau D. Tempat pameran hasil bioteknologi. Nah, yang jawabannya yang paling tepat adalah A, di mana laboratorium IPA ini tempat melakukan percobaan dan eksperimen. Nomor 9, alat laboratorium di bawah berfungsi sebagai, nah ini ada mikroskop ya. Nah, fungsinya untuk apa? A. Mengukur bahan, bukan. Mengamankan atau menjepit alat lain, bukan. C. Mengamati benda berukuran sangat kecil. Nah, ini yang betul. Memanaskan bahan juga bukan. Jadi fungsi mikroskop itu mengamati benda yang ukurannya sangat kecil. Jawabannya adalah C untuk nomor 9. Lanjut ke nomor 10, alat laboratorium di bawah ini berfungsi sebagai ya, ada gelas ukur, kemudian spatula ya. A. Mengukur bahan, B. Mengamankan atau menjepit alat lain, C. Mengamati benda berukuran sangat kecil, atau D. Memanaskan bahan. Nah, di sini ada gelas ukur. Nah, pasti fungsinya juga untuk mengukur bahan. Sama spatula juga ya, untuk mengukur bahan. Nah, ini jawaban yang paling tepat nomor 10 adalah A. Alat laboratorium di bawah berfungsi sebagai, di sini adalah kacamata ya. Fungsinya untuk apa? Dimana A. Mengukur bahan, B. Untuk pengaman bagian mata, atau C. Mengamati benda sangat kecil atau memanaskan bahannya. Tentunya ini karena ada bahan-bahan kimia yang dapat menguap ya di laboratorium yang dapat membahayakan mata kita, maka kita perlu menggunakan pengaman di bagian mata ya. Contohnya kacamata seperti ini. Jadi nomor 11 jawabannya adalah B. 12. Cara atau pendekatan yang dipakai dalam penelitian suatu ilmu ya disebut dengan A. Sains,
B. Metode ilmiah, C. Eksperimen, atau D. Variabel. Nah, jadi cara atau pendekatan yang dipakai ya dalam penelitian suatu ilmu itu adalah disebut dengan metode ilmiah. Jawaban nomor 12 adalah B. 13. Tahapan-tahapan dalam metode ilmiah yang benar adalah sebagai berikut. Nah, kita harus tahu kuncinya dulu ya. Jadi diawali dengan pengamatan, yaitu observasi, ini betul, dan diakhiri dengan kesimpulan. Nah, ini merupakan kesimpulan, ini kesimpulan, ini kesimpulan. Nah, setelah observasi ini kita harus melakukan hipotesis terlebih dahulu ya. Nah, ini berarti hipotesis. Berarti ini salah. Ya, ini salah ya. Kemudian lanjut ke merancang percobaan. Kemudian bereksperimen, kemudian pengumpulan data, setelah eksperimen baru ke kesimpulan. Nah, inilah tahapan-tahapan dari suatu metode ilmiah. Jawabannya adalah C. Observasi, hipotesis, rancang percobaan, eksperimen, pengumpulan data, dan kesimpulan. Nomor 14, variabel bebas adalah ya, di mana variabel bebas ini ya yang dapat menentukan atau mempengaruhi variabel yang lainnya. Contohnya di sini ada jawaban, faktor atau hal atau unsur yang dianggap dapat menentukan variabel lainnya. Nah, ini yang paling tepat yang ini. Ya, itulah pengertian dari variabel bebas. Yang B ini bukan faktor, yang C faktor yang dibuat tetap, bukan faktor mendukung, bukan. Lanjut ke nomor 15, variabel terikat adalah A. Faktor atau hal atau unsur yang dianggap dapat menentukan variabel lain, bukan. Nah, di mana variabel terikat ini adalah gejala yang muncul atau berubah dalam pola yang teratur dan biasa diamati, atau karena berubahnya variabel lain. Nah, berubahnya variabel lain itu apa? Yaitu yang tadi, variabel bebas tadi. Nah, untuk ini ya, yang diamatinya itu adalah variabel terikatnya ya. Jadi jawaban nomor 15 ini adalah B. Lanjut ke nomor 16, faktor yang dibuat tetap selama percobaan disebut dengan variabel ya. Jadi tetap ya. A. Variabel bebas, B. Variabel terikat, C. Variabel eksperimen, atau D. Variabel kontrol. Nah, yang dibuat tetap selama percobaan itu adalah variabel kontrol. Jawabannya adalah D. 17. Pengaruh air terhadap pertumbuhan kecambah jagung. Manakah yang merupakan variabel bebas dari eksperimen tersebut? Jadi variabel bebas ini yang mempengaruhi ya variabel terikat. Nah, jadi ada di sini pengaruh air. Jadi pengaruh air itu mau intensitas, mau pemberian jumlah ya. Jadi yang tepat itu yang ini, yang A ya. Pemberian jumlah air. Yang B bukan, pertumbuhan. Ini yang C bukan, jenis pupuk juga bukan. Lanjut ke nomor 18, pengaruh air terhadap pertumbuhan kecambah jagung. Manakah yang merupakan variabel terikat dari eksperimen tersebut? Oke, jadi yang kita amati ya apa dari eksperimen ini adalah pertumbuhan kecambah jagungnya. Nah, yang ini yang B ya. Nah ya, jadi jawaban yang paling tepat ya untuk menentukan variabel terikat dari eksperimen ini adalah yang ini, pertumbuhan kecambah jagung. 19. Besaran yang dijadikan dasar untuk menetapkan besaran lainnya. Nah, ada 7 besaran pokok dengan satuan yang telah ditetapkan oleh para ilmuwan. Nah, secara standar internasional, nah merupakan pengertian dari besaran pokok ya. Jadi besaran pokok ini ada berapa? Ada 7 ya. Jadi jawaban nomor 19 adalah D. Nomor 20, kegiatan yang merupakan hasil ya atau laporan hasil percobaan eksperimen. Nah, berarti ini dilakukan setelah ya. Ini dilakukan laporan hasil ini setelah melakukan percobaan atau eksperimen ya. Manakah yang paling tepat? A. Penyajian data dan percobaan dan menarik kesimpulan. B. Observasi dan hipotesis. Ini masih dilakukan sebelum eksperimen ya. Yang C. Observasi dan rancangan percobaan ini juga masih sebelum melakukan eksperimen.
Yang D, rancangan percobaan dan menarik kesimpulan. Ini menarik kesimpulannya betul, tetapi rancangan percobaannya itu bukan, ya. Jadi yang paling tepat, kegiatan yang merupakan laporan hasil percobaan atau eksperimen itu adalah A, yaitu penyajian data percobaan atau pengumpulan data dan menarik kesimpulan. Jadi setiap eksperimen kita itu harus memiliki sebuah kesimpulan. Oke, sekian soal latihan dari bab 1 Hakikat Ilmu Sains dan Metode Ilmiah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lainnya.